Baik, selamat pagi Bapak. Selamat Uh, pagi. jadi di sini terima kasih atas kehadirannya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi wawancara kali ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya Gede Rangga Wiladitya atau bisa dipanggil Rangga. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kepemimpinan dan Organisasi. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa Bapak mulai terkait dengan identitas Bapak sendiri. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kira Antara, dengan instansi organisasi dari sama-sama restoran dan suite ya. Itu berlokasi di Nusa Dua, Bali. Mungkin itu aja yang ada yang mau ditambahkan lagi. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah identitas perusahaan dan juga bagian yang Bapak pimpin di perusahaan Bapak saat ini. Untuk posisi di tempat yang sekarang saya pimpin itu ada dua jenis perusahaan, yaitu ada di bidang restoran. Jadi namanya sama-sama restoran yang spesialitinya khusus untuk Japanese food, dan yang lagi satu itu sama-sama suite. Tentunya itu bergerak di bidang akomodasi, berlokasi di Nusa Dua juga. Jadi kurang lebih seperti itu profil company atau perusahaan yang Bapak pimpin. Untuk posisi yang sedang Bapak jalankan di perusahaan saat ini apa ya Pak? Untuk posisi perusahaan yang Bapak jalani itu sebagai general manager, jadi secara langsung bertanggung jawab untuk keseluruhan operasional perusahaan, baik di restoran maupun di sama-sama suite. Kurang lebih seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana track record dari Bapak sendiri sehingga Bapak dapat berhasil menjadi seorang pemimpin seperti saat ini? Kalau bicara track record itu memang dari awal karir, pertama kali saya itu bekerja di sebuah travel agent. Jadi dengan market Japanese dan Eropa. Dari sana kita mendapat kesempatan kekayaan dari seorang investor untuk mengelola restoran. Jadi sebenarnya restoran itu sebelumnya sudah ada. Jadi karena progresnya tidak bagus perkembangannya, jadi kita diberikan kesempatan untuk mengelola dengan setelah dikelola, jadi sudah ada perkembangan yang progres yang lebih baik. Jadi selanjutnya diberikan lagi kepercayaan untuk mengelola sebuah akomodasi suite, dan sampai sekarang ini untuk sementara kita ada untuk restoran ada 2 cabang, yang lagi satu itu berlokasi di Denpasar. Lebih seperti itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lagi terkait dengan profil dari perusahaan Bapak saat ini, entah itu detail-detail dari perusahaan dari yang sedang Bapak pimpin saat ini. Jadi kalau profil restoran, karena kita ada 2 restoran, jadi untuk di Nusa Dua secara umum untuk segmen market kita itu lebih ke turis ya, jadi wisatawan. Dan yang di Denpasar tentunya karena berada di pusat perkotaan, itu mayoritas
market itu orang domestik atau sekitar yang ada di Kota Denpasar. Jadi untuk profil restoran yang kita buat memang dari awal sudah memiliki segmen market yang berbeda. Dan untuk suite, jadi atau akomodasi, sebenarnya akomodasi itu dari awal kita rancang sebagai konsep apartemen. Jadi apartemen yang dikhususkan untuk segmen market yang middle up. Jadi segmen market itu karena lokasi akomodasi kita berada di Nusa Dua, itu beberapa segmen itu fokus kepada ekspat atau orang asing yang bekerja, yang memiliki posisi di sekitaran hotel bintang 5, dan beberapa juga domestik yang memang memiliki kemampuan daya beli yang sudah bergerak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ciri khas company kita itu ada yang di Nusa Dua, yang di Denpasar, dan begitu juga untuk suite. Jadi kita untuk di sama-sama suite tidak hanya fokus untuk menerima tamu dalam waktu untuk bulanan, kita juga terima tamu harian juga. Jadi customer yang stay mau harian itu kita juga melayani. Wah, sepertinya perkembangannya memang sudah cukup signifikan sejak Bapak memimpin perusahaan tersebut. Namun mengingat di situasi yang saat ini terjadi sekitar 2 tahun terakhir ini, tentu munculnya suatu pandemi COVID. Nah, dari pandemi tersebut, apa dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan yang Bapak pimpin saat ini? Karena kita bergerak di bidang tourism, hospitality, tentunya dampak dari pandemi itu sangat begitu besar, mengingat kunjungan wisatawan bukan hanya ke Bali saja, jadi itu sudah di seluruh dunia. Jadi sudah karena tidak adanya wisatawan, sudah pasti itu sangat terpukul sekali bisnisnya, terutama untuk outlet atau restoran yang berada di kawasan pariwisata. Begitu juga akomodasi. Jadi itu sangat besar sekali pengaruhnya. Dan begitu juga yang di Denpasar, karena mayoritas pekerjaan atau orang yang stay di Denpasar itu mereka juga berada di bidang tourism, pariwisata. Jadi itu memberikan multiplier effect ke mereka juga, sehingga berpengaruh ke daya beli. Jadi daya beli karena berkurang, otomatis mereka yang mau makan ke tempat restoran itu sangat berkurang. Jadi itu berat sekali pengaruh. Mengingat pengaruh negatif yang cukup signifikan terhadap kondisi perusahaan Bapak saat ini, apa tindakan yang Bapak berusaha lakukan untuk menghadapi situasi pandemi tersebut? Mungkin kita ada beberapa, kalau lihat pandemi ini, mungkin dari baik di media sosial, media cetak, beberapa tempat usaha, terutama yang bergerak di bidang pariwisata itu, rata-rata mereka itu sudah menutup bisnisnya atau operasionalnya. Itu karena mereka sudah tidak mampu dalam menghadapi wabah pandemi. Jadi untuk di bisnis kita, memang di saat awal-awal pandemi kita sempat juga tutup, tapi tidak begitu lama, karena ini memang karena ada anjuran atau himbauan dari pemerintah, karena aktivitas restoran tidak diperbolehkan atau diizinkan. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk menjaga brand
atau image restoran biar tidak jatuh, kita itu menjalankan langkah-langkah seperti satu, kita melakukan efisiensi. Jadi kita melakukan efisiensi biaya operasional, meliputi pengurangan untuk biaya pemakaian listrik, air, telepon, dan begitu juga pemakaian biaya-biaya operasional memang tidak begitu urgent kita butuhkan, itu kita kesampingkan. Nomor dua itu kita melakukan efisiensi atau pemangkasan karyawan karena kondisi yang tidak menentu karena turunnya omset atau penjualan. Jadi dengan berat hati kita melakukan pemangkasan atau bukan PHK ya, jadi kita untuk mengurangi jumlah karyawan yang selama ini ada karena tamu juga kita nggak ada kan. Jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah yang selanjutnya. Terus yang nomor 3, kita merubah atau melakukan strategi marketing atau promosi yang lebih fokus untuk menyasar atau segmen market yang domestik. Karena selama pandemi ini kita kan ada penurunan yang sangat signifikan, jadi tamu turis sampai 100% tidak ada yang datang. Jadi untuk biar bisnis kita tetap berjalan, kita melakukan perubahan strategi marketing untuk menggait market domestik. Jadi di sana kita bagaimana meningkatkan kreativitas, setidaknya biar masih ada operasional itu berjalan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan selama pandemi. Nah, belajar dari kejadian pandemi yang sedang terjadi saat ini, mungkin apa saja yang bisa menjadi perhatian untuk kedepannya lagi sebagai sebuah perusahaan atau organisasi? Kejadian pandemi ini sangat memberikan pelajaran yang sangat berarti. Jadi apapun konsekuensi atau akibat dari pandemi ini, jelek-jelek apapun pasti selalu ada hikmahnya. Jadi apa yang kita petik dari kejadian ini, jadi dalam artinya seperti ini. Jadi kita tidak boleh terlalu ambisius. Jadi kita sikap ambisius itu harus selalu diikuti atau didukung oleh dengan kemampuan kita. Jadi ada beberapa yang kolaps, perusahaan yang kolaps karena terlalu berambisi, terlalu agresif dalam ekspansi, tanpa didukung dengan kemampuan atau modal yang cukup. Nah, karena dalam kita untuk ekspansi, jadi untuk pembiayaan itu kan semua dari bank. Dan kita mengharapkan pembayaran ke bank itu dari bisnis yang kita kelola. Seperti itu. Jadi dengan kejadian seperti ini, karena semua stuck, akhirnya semua macet. Jadi pembayaran juga macet. Dari sanalah awal dari bisnis itu kolaps kalau kita menghadapi seperti situasi yang sekarang ini. Jadi poinnya pertama itu kita boleh berambisi tapi harus didukung dengan kemampuan yang memadai. Jangan terlalu berambisi begitu tinggi, tidak didukung dengan kemampuan atau modal atau capital yang kita punya. Itu jadi pelajaran yang kita ambil. Jadi boleh kita itu berambisi tapi harus selalu tetap ada cadangan modal seperti itu. Jadi pelajaran yang kedua yang kita petik dari kejadian ini,
Jadi kita ke depan itu jangan mempunyai bisnis di dalam satu bidang atau segmen market yang sama, atau seperti jangan taruh telur kamu di dalam satu keranjang. Itu jadi kalau kita buat bisnis itu kita harus mempunyai yang berbeda-beda. Kalau bisa dari jenis bisnisnya, jenis segmen marketnya gitu. Jadi sekarang beberapa yang jatuh atau kolaps dalam pandemi ini rata-rata mereka mempunyai satu bisnis atau bidang yang sama, yang mengharapkan segmen market yang sama. Contoh misalnya kita punya bisnis bengkel mobil yang mengandalkan tamu turis. Kita punya bisnis restoran yang segmen marketnya untuk turis. Kita punya akomodasi penginapan untuk turis. Kita punya misalnya bisnis di water sport, itu juga segmen marketnya turis. Jadi kalau kita kategorikan dalam bisnis yang tadi saya sampaikan ini, itu mempunyai segmen atau market yang sama. Jadi dengan kejadian seperti ini, secara otomatis semua bisnis yang kita miliki tadi itu sudah nggak ada yang berputar, macet. Nah, inilah jadinya sumber kenapa perusahaan itu jadi kolaps, ya karena jadi kita tidak mendapatkan sumber income, karena sumber income-nya itu sumbernya yang sama. Sedangkan itu ada masalah, ya semuanya kena imbasnya. Beberapa teman kolega seperti itu sudah mengalaminya. Dan dari kejadian kita juga ada beberapa teman, mereka punya bisnis hotel, tapi dia punya bisnis sampingan itu, dia bisnis seperti contoh yang tidak ada hubungannya dengan bisnis hospitality. Mereka punya bisnis misalnya tambak udang. Jadi mereka mempunyai bisnis tambak udang. Jadi di saat bisnis tourism ini ada bermasalah, mereka masih punya sumber income dari tambak udang. Jadi mereka masih bisa disupport dari yang ini. Nah, selain tambak udang, mereka juga bisnis, misalnya dia punya kayak model bisnis SPBU, jadi pengisian bensin. Nah, itu kan tidak ada pengaruhnya, walaupun itu ada penurunan, jadi nggak signifikan. Jadi dari belajar di sana, ada apa yang kita dapat. Pertama, kita harus kontrol ambisi kita, sesuaikan dengan kemampuan. Kedua, don't put your eggs in one basket. Jadi kalau ke depan kamu mempunyai ide bisnis, jangan, kalau bisa usahakan memiliki bisnis yang mempunyai jenis bisnis yang berbeda. Jadi kalau ada masalah di bidang ini, masih bisa di-cover bisnis yang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu yang kita tangkap. Itu bisa dilanjutkan. Nah, karena pertanyaan sebelumnya terkait dengan organisasi atau perusahaan, nah untuk kejadian pandemi ini, apa saja yang perlu menjadi perhatian untuk Bapak sebagai seorang individu? Ya, kalau secara individu tentunya kita harus mengendalikan ego kita. Karena apapun, kalau kita sudah berbisnis, kalau kita tidak bisa kontrol ego, semua itu akan akibatnya tidak baik. Jadi secara individu, kalau kita bicara untuk melakukan persiapan, selain itu mengontrol ego, kedua kita harus setidaknya kita harus memiliki cadangan cash. Karena dalam kondisi sekarang ini ada istilah cash is the king. Jadi secara individu kita jangan terlalu banyak berinvestasi yang
lebih banyak ke fixed asset. Jadi fixed asset itu artinya terlalu banyak berinvestasi di properti itu misalnya. Karena di saat kondisi sekarang ini kita punya properti banyak, di saat kita mau mencairkan, menjadikan uang cash itu sangat sulit, karena itu berpengaruh ke daya beli masyarakat. Walaupun itu kita sudah jual murah, itu juga sangat susah, nggak ada pembeli karena ini namanya krisis. Jadi secara individu ke depannya kita harus bagaimana caranya kalau kita mempunyai modal, jangan disimpan di dalam satu jenis aset. Jadi bukannya kita fix aset itu tidak baik, setidaknya jangan berinvestasi atau kita sit dalam fix aset yang sama, yang memiliki nilai likuiditasnya rendah. Itu artinya di saat urgent itu kita nggak bisa cepat kita bisa cairkan, jadi perlu proses. Karena banyak juga kondisi sekarang ini secara individu, mereka tidak punya uang cash, tapi secara aset banyak. Nah, sedangkan kita untuk memenuhi kehidupan kita itu kan perlu namanya uang, misalnya untuk makan, untuk rumah sakit, berobat. Jadi apa yang pelajaran yang dia didapat secara individu, pertama kontrol ego, kedua kalau mempunyai modal jangan simpan dalam bentuk investasi yang sama, harus merata. Misalnya bisa dalam bentuk emas, karena yang paling likuiditas itu emas yang nilainya bisa tidak tergerus sama inflasi. Jadi suatu saat di saat kita perlu dana segera dalam kondisi pandemi ini, kita masih bisa cepat kita cairkan. Ya, jadi itu pelajaran secara individu, ego dan untuk shifting ini ya. Dan yang paling terakhir itu ya ini, jangan di saat kondisi dari terakhir yang pelajaran yang kita dapat itu di saat kondisi kita lagi normal, artinya dengan kejadian ini kita belajar bagaimana cara untuk menghargai uang seperti itu. Karena kita seringkali di saat dengan mudahnya kita mendapatkan uang, jadi kita dengan cepat menghambur-hamburkan. Dengan kejadian ini kita harus kontrol pengeluaran kita, baik itu di saat kita kondisi lagi bagus, jadi kita saving. Siapa tahu nanti, tidak tahu ya ke depannya kita masa yang akan datang, kalau mengalami kondisi pandemi seperti ini, setidaknya kita sudah mempunyai simpanan atau cadangan atau tabungan untuk kita biar lebih survive. Ya, itu 3 ya. Yang terakhir, paling penting itu ya menjaga mental kita. Jadi kita harus menyadari apapun rencana kita, karena akhirnya yang menentukan di atas. Ya. Jadi kita harus ikhlaskan, jangan kita lawan apapun yang terjadi, karena ini berpengaruh dengan kesehatan mental kita. Kalau itu sudah sampai ke arah stres dan malah berujung sakit, itu kita nanti ke depannya tidak bisa beraktivitas lagi, kita tidak bisa berpikir kreativitas gimana caranya kita mau bangkit lagi untuk menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Itu seperti itu yang saya sampaikan. Nah, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk sebagai penutupnya, saya memiliki pertanyaan terakhir. Mungkin Bapak bisa memberikan saran untuk para mahasiswa rekan-rekan saya atau
mungkin mahasiswa lain di luar sana agar kelak mampu menjadi seorang pemimpin yang sukses, termasuk dalam menghadapi era yang tidak menentu seperti salah satunya itu adalah di pandemi saat ini. Juga dalam kesempatan baik ini, saya karena sebagai pelaku atau praktisi ya, jadi sedikit sharing ya, jadi sharing dengan teman-teman mahasiswa untuk kedepannya. Artinya seperti ini. Jadi selain kita memiliki namanya hard skill, harus didukung punya yang soft skill. Jadi kita hanya nggak cukup harus mengandalkan kemampuan secara nyata, skill yang kita miliki. Jadi memang ini karena sudah itu perbedaan dengan mahasiswa atau generasi yang baru sekarang ini yang dengan yang lama ini yang dikhawatirkan itu masalah mentality. Jadi mentality ini kalau diharapkan ke depan ini kita akan menghadapi situasi yang tidak menentu. Jadi kita tidak akan bisa menjamin semua yang akan menjadi ke depan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi pesan-pesan untuk mahasiswa itu pertama mungkin masalah skill pasti mungkin lebih pintar ya, karena kalau kita bicara masalah kemajuan teknologi, masalah perkembangan industri bisnis, jadi anak muda ini sudah mulai lebih menguasai daripada generasi-generasi yang sama. Cuma ada satu yang perlu diperhatikan, itu masalah fighting spiritnya atau mentalitinya. Dan kalau kita tambahkan lagi kreativitasnya, dan jangan mudah give up, jadi cepat menyerah. Kalau dulu itu, karena sudah mungkin generasi dulu sudah terbiasa hidup keras, jadi masih bisa mau hidup susah, bagaimana caranya bangkit lagi. Nah, jadi di situasi pandemi ini, selain mentality, ya tentunya itu selalu up to date apa yang trennya yang sekarang ada. Karena ini berhubungan dengan konteks dari tadi pertanyaan untuk pesan-pesan ke mahasiswa seandainya atau kedepannya itu mengalami kejadian seperti ini, bagaimana mempersiapkan, dan kurang lebih seperti itu pertanyaan. Jadi dari awal saya sudah sampaikan mengapa penyebabnya itu naiknya, apa yang harus dilakukan. Jadi kurang lebih mungkin dapat dipetik kira-kira biar tidak terlalu jatuh di dalam permasalahan pandemi ini. Setidaknya kita sudah bisa mempersiapkan. Ya, jadi mungkin dari tadi sudah dapat poin-poinnya. Setidaknya pertama kontrol ego, kedua jangan terlalu berambisi kan. Ketiga, di saat kita dalam kondisi lagi banyak uang, jangan dihambur-hamburkan. Kita harus berpikir, kita nggak tahu hari esok itu tidak akan terus selalu baik. Jadi kita harus mempunyai cadangan modal investasi seandainya yang terburuk terjadi, setidaknya kita bisa survive. Itu yang kembali ketiga, itu harus kreativitasnya. Jadi jangan mudah give up. Wah, sekarang pandemi susah, kayaknya tidak ada jalan lain. Itu jangan seperti itu. Kita harus mencari kreativitas. Apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini? Pasti selalu ada jalan. Nah, itu kembali ke mentality itu. Ya, jadi makanya zaman generasi sekarang kan selalu kalau disebut-sebut sebagai generasi strawberry lah, sandwich lah, seperti itu. Jadi secara hard skill sudah bagus. Sekarang bagaimana caranya untuk selalu mengasah mental kita sebagai mental baja, yang fighting skill yang kuat, dan tentunya harus kemampuan untuk bagaimana mengatur atau mengelola keuangan
yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau mempunyai tabungan atau uang, jangan disimpan dalam satu instrumen investasi, ya. Jangan uang semua ditaruh untuk beli aset, beli tanah, itu kan semua. Nah, itu juga tidak bagus, itu harus dibagi instrumennya. Ya. Itu artinya mengurangi sikap konsumtif. Itu artinya kita membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, bukan apa yang kita diinginkan. Itu juga salah satu tips-tips bagaimana cara mengatur atau mengelola keuangan. Jadi mungkin sebagai untuk yang sepertinya sepele kan. Jadi yang investasi yang itu jangan lupa juga investasi dari leher ke atas. Jadi ngerti maksudnya ya. Jadi semua itu berubah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi kalau kita ada punya cukup uang modal, ya kita harus tetap belajar. Jadi investasi di kepala. Jadi apa perkembangannya secara aktif lah ya. Dan lebih baik dari pengalaman saya sarankan seperti itu. Karena dengan seumuran ini kayak apa yang kita sesali itu, kenapa waktu muda dulu kenapa nggak sungguh-sungguh belajar? Itu penyesalan yang paling besar. Karena kita terlalu banyak pada waktu masih muda, waktu itu dibuang-buang dengan percuma, tidak ada artinya, padahal itu penting sekali. Karena sudah lewat waktu tidak bisa balik lagi. Dan di masa tua kita sudah mempunyai kesibukan yang luar biasa, kerjaan, keluarga, belum lagi sosial ya. Jadi mumpung masih mahasiswa, adik-adik mahasiswa masih muda, tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan mencari pengalaman. Ya, jadi jangan sampai untuk kenikmatan sesaat aja sampai mengorbankan masa depan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa, dan saya harapkan semua bisa sukses dan menjadi pemimpin yang hebat. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas saran-saran dan juga jawaban lainnya. Di sini saya berterima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi wawancara kali ini. Selain itu saya juga berterima kasih karena secara tidak langsung juga memberikan nilai-nilai berharga, ilmu berharga berdasarkan dari pengalaman yang telah Bapak tempuh selama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dan selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih.